Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Dan dipaksa untuk mendatangi berita acara tentang kota, dan kami juga tidak tahu siapa-siapa itu panitia pemilihan, karena tidak berjalan sesuai berdasar. Sekarang Bapak sedang berikan kepada saya jam berapa, tempatnya di mana, pada pertemuan sama Bapak.
dan 70 tahun itu bukan waktu yang sedikit. Saya kira kita yang ada di sini ada 70 tahun kah? Belum. Tapi kenapa sampai hari ini bisa peradaban ada? Itu karena gereja. Benar. Amin. Saya bersyukur karena memimpin gereja ini dalam kurun waktu ini, gereja GPKI termasuk gereja mendukung pemerintahan. Benar. Tidak pernah kita mendengar ada kelompok-kelompok yang melakukan tindakan-tindakan politis atau anarkis yang menyebabkan nyawa orang lain karena masalah politik. Tidak ada. Saya bangga dengan GPKI. GPKI! Ini adalah buah bukti sumbangsi dari gereja ini terhadap pemerintah. Tetapi dari proses yang tadi dijelaskan, kami sangat kecewa. Izinkan Bapak, sudah saya sampaikan kekecewaan. Oleh karena kami dianggap tidak ada. Buktinya di dalam SK itu jangankan GPKI 1 kursi, tidak ada. Periode pertama kami dipermainkan. Periode kedua itu pun ada gereja lain yang bilang, sudah GPKI bawa 1 kursi. Saya menjadi saksi hidup dalam proses di mana almarhum Bapak Sekda, almarhum Bapak Kelido Willy, 1 kursi itu semua tahu itu dari mana? Itu belas kasihan dari organisasi lain. Bagaimana mungkin GPKI dapat belas kasihan kursi? Kali ini tidak menghargai, tidak mencantumkan nama, bahkan kelompokan dalam gereja bukan oikumene, gereja karismatik oikumene. Saya kemarin jujur saya marah sekali. Itu orang-orang yang membuat redaksi ini tidak kenal gereja, tidak kenal struktur yang ada, sehingga membuat hal yang di luar nalar pikir kita. Oleh karena itu kami percaya bahwa ini waktu Tuhan untuk harus mengatakan keadilan, kebenaran. Ini momen yang tepat untuk mengakui GPKI dan mengakomodir 3 kursi. Kalau tidak selesai. Harga mati. Harga mati. 3 kursi. Bukan 1. Itu kemarin 1 kursi, 2 kursi yang ditulis oleh panitia itu permainan kata. Tidak pernah ada. Tidak pernah ada diskusi tentang 1 kursi atau 2 kursi. Tetapi itu permainan ini kita akan terus bersihkan itu. Kami akan tetap mengejar sampai harus ada keadilan, kebenaran dan kejujuran. Berdasarkan hal-hal yang tadi saya bersama dengan Badan Pengurus Harian Majelis Umum dan juga Badan Pertimbangan Gereja telah merumuskan penyampaian aspirasi kami sebagai berikut. Izinkan saya membacanya. Perihal aksi penyampaian isi hati GPKI. Ini saya lihat. Pada hari Senin tanggal 27 Maret, melalui aksi hari ini kami atas nama warga Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia, GPKI menyampaikan isi hati kami kepada Bapak Pejabat Gubernur Provinsi Papua Barat sebagai berikut. 1, ada 3 saja. Kami umat GPKI Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia dengan tegas menyampaikan kepada Bapak Pejabat Gubernur untuk segera merevisi keputusan Gubernur Papua Barat nomor .2.1.1/54/2/2023 tentang penetapan calon anggota dan anggota Majelis Rakyat Papua Barat dari wakil adat, wakil perempuan dan wakil agama. Alasan tuntutan direvisinya surat keputusan tersebut karena kami Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia tidak diakomodir dalam pembagian kursi anggota Majelis Rakyat Papua MRP Papua Barat periode 2023-2028. Itu poin pertama. Yang kedua, kami umat GPKI dengan tegas meminta 3 kursi anggota Majelis Rakyat Papua. Amin. Pokja Agama Barat. Dengan alasan kami Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia tidak diakomodir pada periode pertama Pokja Agama di Majelis Rakyat Papua, periode yang kedua kami hanya diakomodir 1 kursi, dan periode ketiga sama sekali tidak diakomodir. Sementara GPKI adalah gereja yang memiliki anggota gereja terbesar, 98% orang asli Papua di Papua Barat, sebagaimana beberapa poin atau bukti yang ada. GPKI menganggap hal ini sebagai ketidakadilan dan tidak menghargai kehadiran GPKI di Papua Barat sebagai ketua. Ketiga dan terakhir, kami umat GPKI meminta agar ada keterwakilan seperti yang dijelaskan tadi dalam pelanggaran kode etik.
ada keterwakilan di dalam panitia pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua Barat 2023-2028. Karena panitia yang sekarang kami Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia tidak diakomodir. Periode lalu kami punya wakil, itu pendeta Bapak Sebelum Mandacan, orang asli Papua dari GPKI, itu utusan resmi yang ada di panitia. Tahun ini tidak ada. Bahkan kami mensinyalir ada oknum yang memaksakan sehingga kami tidak ada di dalam. Demikian poin-poin aspirasi kami yang kami sampaikan untuk diterima dan dikabulkan oleh Bapak Pejabat Gubernur. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, ya, koordinator lapangan dan juga mengetahui Badan Pengurus Harian Majelis Umum GPKI, Pendeta Daniel Sukan, MTH, dan dengan daftar beberapa perwakilan dari beberapa majelis daerah akan ditandatangan dan diberikan kepada Bapak pada hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai aspirasi 3 poin yang sangat penting yang hari ini kami juga harus mendengar jawabannya. Demikian, Tuhan memberkati. GPKI bangkit, bangkit, bangkit. GPKI bangkit, bangkit, bangkit. GPKI bangkit, bangkit, bangkit. Mari kita tepuk tangan. Terima kasih, saya kembalikan. Sebagai Ketua Majelis Umum GPKI di Indonesia, mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Ketua Majelis Umum. Selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan dari Gubernur Papua Barat atau yang disampaikan oleh Bapak Sekda Provinsi Papua Barat. Baik, shalom. 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 Tuhan. Selamat siang. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Amin. Bapak Ketua MU GPKI, Bapak Pendeta Sukan, dan seluruh badan pekerja Sinode GPKI Indonesia yang sangat kami kasihi, hormati dan banggakan, para ketua majelis daerah MD, ketua majelis daerah atau yang direpresentasikan oleh mereka yang ada di lembah, dipikir oleh PK belum turun, ya, MU atau MD di sana ya. Kami di sana itu ada dulu 10 waktu masih 10 distrik, tapi sudah ada pemekaran justru banyak. Oleh karena itu atas nama pemerintah provinsi, ya, saya menerima dan menyampaikan rasa puji syukur kepada Tuhan untuk komunikasi yang kita lakukan secara baik dalam etika pelayanan, memastikan bahwa gereja itu dia tidak berada di kelompok yang lain-lain. Gereja adalah gereja, Tuhan adalah Tuhan, pertobatan, ya, tampilan dalam buah-buah roh itu menjadi sesuatu yang tidak bisa kita. Nah, itu sedang kita berjuang untuk itu. Dan saya pikir apa yang disampaikan dalam rangka damai sejahtera itu kita sedang lakukan. Dan kami juga mohon maaf kalau beberapa waktu yang lalu dalam komunikasi ini karena sibuk di provinsi itu tidak ada wakil gubernur. Jadi kalau gubernur pergi, terpaksa saya rangkap itu semua, dan berapa waktu yang nyaris dalam proses MRP secara pribadi saya tidak ikut, tapi kami bertanggung jawab untuk itu semuanya. Ya, saya tidak membela diri bahwa adik saya Pak Kesbang ini dia sendiri tidak, dia adalah bagian dalam pengejawantahan pemerintah provinsi secara total. Oleh karena itu, Pak Ketua, hamba, dan semua kita yang ada sekarang, GPKI yang direpresentasikan melalui sinode sampai ke MD harus terjadi supaya komunikasi terus kita bangun. Jadi beliau karena perjalanan panjang, ini beliau secara manusia ya, ini umur juga, jadi ada aktivitas di mana-mana lalu sedikit menurun, ya, beliau harus perlu waktu istirahat. Nah, tadi kami rapat lama di bandara, salah satu bicara tentang ini, Nah, karena itu saya cuma datang, itu bilang kakak dengan tim semua, nanti setelahnya saya lapor terus kapan ketemu beliau secara langsung bicara. Langsung bicara.
Kemudian yang kedua, proses yang sedang berlangsung pending dan batal. Ya, batal. Ada rekrutmen kembali tentang panitia seleksi. Dan setelah ini saya lapor ke gubernur, saya bikin SK untuk pembatalan. Itu benar. Jelas. Kalau memang tahapan tadi betul jelasnya dinarasikan, dicek semua proses, maka proses yang ada sekarang kita pending. Cuma waktu kita kan nanti bulan Juni baru pelantikan. Nah karena itu kita mohon dukungan Pak Ketua dengan semua tokoh-tokoh gereja, dukung kita untuk membenahi ini kembali secara arif dan bijaksana, menunjukkan posisi itu pada posisi yang normatif sesuai dengan tadi bedak undang-undang itu. Makanya saya ketika mendengar itu, dan saya hari Jumat saya mau ketemu karena GPK ini kan saya ada sekitar 4 tahun saya ada di kantongnya di sana, sangat paham. Lalu saya minta tokoh-tokoh kami duduk bicara. Pak Bupati Manokwari, Ketua DPR, saya bilang, kau datang terakhir Ketua DPR, kau datang Pak Bupati, tidak. Anak-anak yang diberkati di gereja ini harus mari kita duduk bicara sebenarnya. Mempersepsikan ini sama-sama, lalu tidak ada masalah, tidak bisa diselesaikan. Tidak ada. Kecuali Tuhan tidak campur tangan itu. Kehendak iblis itu yang Tuhan tidak campur tangan, tidak selesai. Tapi kalau Tuhan berkehendak pasti. Dan apa yang dilakukan adalah firman Tuhan, ujilah sesuatu dan peganglah yang baik. Hari ini kita uji. Umat uji kami juga uji tentang apa yang kami kerja. Dengan berespon yang seimbang supaya apakah yang kita sudah lakukan ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ketika lapor tadi Pak Gubernur bilang batal. Ganti itu. Ganti. Karena itu sekali lagi cuma 2 hal saja yang beliau kasih tahu. Jadi saya datang tidak panjang. Beliau kasih tahu dan hari Pak Ketua, hamba silakan dengan umat beri waktu kita sama-sama berdoa. Bergumul supaya roh ada dalam hati, jernih untuk kita tidak terjebak dengan daging. Terjebak dengan semua loh. Kita dengan kuasa roh Tuhan akan berdaulat di dalam hati dan pikiran kita untuk bicara hal yang benar sebagaimana firman Tuhan tadi. Nyatakan sesuatu yang benar. Dia benar, dia amin, dan yang tidak benar. Nah, mungkin itu saya bicara panjang ya, kakak pendeta, semua yang hadir, berdua itu saja, dan terima kasih banyak untuk semua yang sudah dilakukan. Waktu dulu, kasih waktu dulu. Untuk orang tua kita yang sudah hadir memberikan penjelasan bahwa ini bukan janji, bukan pesan-pesan lagi, tapi ini kasih. Pak Gubernur sudah titip lewat Pak Sekda, segala tahapan dibatalkan sesuai maksud yang kita sampaikan. Saya tahu, Pak Pendeta Charles Seto, Ketua Majelis Daerah Griffith Sorimo, kalau ada perwakilan sekretaris Majelis Daerah Griffith, Pak Ketua ada, Ketua Majelis Daerah Lesim Nimbai, pokoknya yang sudah langsung kembali ya, yang sudah langsung kembali. Pada tahun kecil-kecil udah foto semua masuk. Kalau kode macam saya tidak termasuk. Oke, silakan. Ini sudah ada. Ya, silakan.